Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185, di sana Allah menerangkan tentang kewajiban berpuasa. Berikut diterangkan tentang hari-hari yang telah ditentukan dan juga keringanan yang didapatkan bagi orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi yang menarik, kalau kita lanjut kepada surat Al-Baqarah ayat 186-nya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah oleh engkau bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau kita melihat pendapat Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ada dua faidah yang kita bisa ambil dari surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Yang pertama, ternyata yang menjadi penyebab kemungkinan besar diijabahnya doa itu adalah karena adanya melakukan kegiatan puasa atau saum. Salah satunya adalah yang dikhususkan di sini adalah saum Ramadan. Kemudian faidah yang kedua adalah para ulama mengatakan hendaknya orang yang berpuasa jika di akhir dia akan mengakhiri puasanya, maksudnya dia akan mengakhiri entah itu di bulan Ramadannya maupun satu hari dia akan di akhir puasa itu maksudnya akan berbuka, hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa seharusnya bagi orang yang berpuasa itu ketika di akhir maksudnya mau berbuka puasa itu harusnya apa? Banyak berdoa memohon kepada Allah. Bukan sebaliknya, mohon maaf kalau di kita kadang-kadang ngabuburit, kumpul-kumpul nggak jelas. Kalau enggak ngobrolin hal-hal yang nggak manfaat. Mungkin ngabuburitnya main game. Ngabuburitnya kumpul balap liar. Itu yang terjadi. Seharusnya ketika akan berbuka puasa, di sanalah waktu ijabahnya doa. Maka sayang sebetulnya kalau misalkan kita ketika waktu ijabah doa itu hanya sekedar ngabuburit, tidak ada hal yang bermanfaat, hanya nunggu buka, makan kekenyangan, mau taraweh ya sudah, akhirnya ngantuk. Karena makannya kekenyangan. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat kepada hadis, dalam hadis riwayat Ahmad, hadis ini sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini pasti diijabah oleh Allah. Doa yang bagaimana yang diijabah? Yang pertama adalah as-saimu hina yuftiru. Mohon maaf, as-saimu hatta yuftiru. Jadi doa orang yang saum sampai dia berbuka. Makanya dalam kegiatan berpuasa itu selain kita banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz mana yang paling bagus membaca Al-Quran itu di sini maksudnya memahami, ya, kemudian membaca terjemahnya, membaca tafsirnya atau bagaimana? Kalau kita melihat para ulama, para sahabat, salafus salih, para tabi'in yang banyak dilakukan di bulan puasa, afdalnya adalah mengkhatamkan Al-Quran itu. Jadi kalau ditanya mana afdal, afdalnya mengkhatamkan Al-Quran. Maka dalam salah satu riwayat dikatakan Umar bin Khattab, ya, itu pernah 1 kali rakaat dalam sholat tarawih itu 200 ayat. Bayangkan 200 ayat itu kalau dalam surat sekarang surat Ali Imran. Berarti kalau 8 rakaat 1600 ayat.
Sampai dikatakan dalam riwayat ketika salah satunya istrinya Nabi itu saking lelahnya berdiri, ketika dari sujud mau berdiri lagi, berdiri sholat tarawih, itu sampai pegang tambang. Para salafus saleh, makanya syahrul Ramadan disebut syahrul Quran. Karena apa? Banyak orang yang di sana betul-betul tadarus Al-Quran. Tapi mana afdal? Khatmul Quran. Kita menghatamkan Al-Quran. Nah, maka dalam keadaan berpuasa, kalau misalkan puasanya hanya dihabiskan tidur, hal-hal yang tidak bermanfaat sayang. Bahkan ternyata seharusnya ketika kita sahur pun apa yang harus banyak dilakukan? Istighfar. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan menonton tontonan yang tidak memberikan tuntunan. Nah, ini sekarang penyakitnya di kita gitu. Alasannya biar semangat sahur itu nonton anu ajer-ajergan teparugu. Apalagi ngomongin gibah. Ya, masalah gibah ngomongin orang ya buat apa? Padahal kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thulutsal layal akhir. Turun Rabb kita ini ke langit dunia ini ketika kapan? Pada sepertiga akhir malam. Nah, kan waktu sahur itu merupakan sepertiga akhir malam. Maka kata Rasulullah, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Yang berdoa sama saya kabulkan, kata Allah. Man yas'aluni fa'utiyah, yang minta sama saya kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, yang minta ampun kepada saya ampuni. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis qudsi. Bahkan dikuatkan di antara sifat-sifat ahli surga, kalau kita melihat kepada Quran surah Ali Imran ayat 17, dikatakan wal mustaghfirina bil ashar. Salah satu sifat ahli surga itu kalau di waktu sahur banyak beristighfar. Makanya ketika waktu sahur jangan sampai kita tidak sahur. Kenapa? Banyak keberkahan, salah satunya adalah banyaknya diijabah doa kita dan ampunan-ampunan kita itu akan apa? Insya Allah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Selain kita juga banyak membaca Al-Qur'an, bersedekah, jangan lupa juga meminta doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Doanya yang paling penting adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu tuh. Jangan dunia saja, akhiratnya tidak dipikirkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan taufik, mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.